Baik, Ibu rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وقال نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya hormatkan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bismillah kembali Allah pertemukan kita di majelis yang mulia ini dan bertepatan pula dengan waktu yang mulia karena memang kita berada di dalam bulan Dzulqa'dah. Dan mudah-mudahan kegiatan yang mulia ini yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah dan kita berusaha untuk mempelajarinya, juga membaca hadis Rasulullah untuk mempelajarinya dan bertepatan pula dengan hari yang dimuliakan oleh Allah dalam bentangan bulan Dzulqa'dah. Mudah-mudahan menjadi hantaran bagi kita semuanya yang hadir untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang saya hormatkan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika kedatangan seorang sahabat yaitu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, yang mana beliau minta untuk diberikan nasihat. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menasihati dengan nasihat yang sangat pendek, yang inilah yang akan kita bahas. Ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu yang berarti juga nasihat untuk kita semuanya. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada dan iringilah perbuatan keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan akan menghapuskan keburukan itu. Dan perlakukanlah atau berperilakulah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau menyatakan hadis ini hasan. Ibu azakumullah, pada pertemuan yang lalu ketika kita ba'da Ramadan berkaitan dengan takwa ini juga kita sudah membahas. Tapi ini penting banget ya. Ibarat gini Bu, betapapun saya mengisi sebulan sekali, katakanlah ketemu sebulan sekali gitu ya, tetapi ada satu perasaan yang beda ketika saya akan melaksanakan ibadah haji, seperti rasanya meninggalkan keluarga cukup lama. Ya mudah-mudahan bisa kembali lagi. Maka saya butuh untuk setidak-tidaknya meninggalkan wasiat buat ibu-ibu sekalian. Dan wasiat yang paling
baik adalah wasiat ketakwaan. Wasiat ketakwaan. Maka kalaulah kita tak senasab, kita tak sedarah, kita hanya bertemu di majelis taklim, anggaplah ini adalah wasiat dari saudara ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat diri saya pribadi, juga untuk ibu-ibu sekalian. Ya syukur tentu ibu menyampaikan pula wasiat ini untuk keluarga. Karena sangat penting tentang ketakwaan itu. Baik, ibu wassalamualaikum. Tentu sebelum jauh, salawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya hormatkan Allah menciptakan jin dan manusia tak lain hanyalah untuk beribadah kepadanya. Dan insya Allah ibu dan saudara-saudaraku sangat hafal dengan ayat tersebut. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka saudaraku seiman, ketika kita melaksanakan apa yang menjadi tujuan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, ya, maka Allah memberikan tuntunan agar kita itu tidak salah di dalam beribadah. Dan kalau ketika kita beribadahnya tidak salah, oleh-olehnya adalah takwa. Dan ini sudah pernah kita pelajari ayatnya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-21. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ingat tadi Allah menciptakan manusia dan jin semata-mata untuk ibadah. Maka dalam ayat 21 surat Al-Baqarah Allah perintahkan, ingatkan khusus kepada manusia. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum. Beribadahlah kepada Rabb kalian. Ingat, Allah menciptakan kita tujuannya apa, Bu? Untuk beribadah. Sekarang diingatkan oleh Allah. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb. Nah, supaya peribadahan manusia itu tidak sesat, maka dijelaskan oleh Allah. Rabb yang mana? Yang berhak, yang sahih, yang hak untuk diibadahi. Karena betapa banyaknya manusia itu menganggap sesuatu itu adalah Rabb-nya, layak untuk dipujanya. Ya. Apalagi maaf, kan kita itu sekarang mudah banget dapat berita kan. Terus terang mohon maaf saudara-saudaraku kalau ini terupload di YouTube, ditonton, tidak bermaksud untuk merendahkan saudara-saudara sebangsa yang beragama Hindu ya. Tapi yang saya tonton adalah agama Hindu di India yang paling banyak di-upload di YouTube dengan video pendek itu. Adalah sebuah hal yang aneh tapi nyata gitu ya. Pohon itu bisa dianggap Tuhan. Sampai akarnya tuh dipijat-pijat gitu. Masya Allah. Iya Bu, betul. Sampai pohon itu kemudian dipahat membentuk seperti kalau tokoh pewayangan itu tokoh Hanoman gitu. Ya, Masya Allah begitu berhubung. Dan di sana itu orang kalau pengen terkenal, pengen disebut sebagai Masya Allah, begitulah ketika mereka menyangka sesuatu itu sebagai Tuhan. Sehingga mereka sembah-sembah. Ya. Pohon pun dianggap sebagai Tuhan. Akarnya dipijat-pijat. Masya Allah, ya Allah. Nanti kalau orang pengen disembah-sembah, dipuja-puja, pokoknya berkelakuan aneh aja. Nanti bisa dipuja-puja. Sampai, maaf, orang gila di jalanan pun dia disembah-sembah. Sampai seperti itu. Nah, Allah tidak berkenan yang seperti itu. Makanya penyembahan yang benar, peribadahan yang benar
bahasa kita itu alamatnya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kepada Rabbmu, tapi Rabbmu yang mana? Jangan salah. Rabbmu itu yang patut, yang hak, yang sah, yang sahih untuk disembah adalah alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Selesai. Kalau dengan ukuran itu sebenarnya sudah selesai. Yang menciptakan kamu dan juga menciptakan orang-orang sebelum kamu. Jadi tuntunan Allah ini sudah mengunci sebenarnya. Kalau manusia itu taat kepada aturan Allah. Ya. Karena kita lagi bicara tentang wasiat ketakwaan, ibu juga harus ingat ketika kita pernah membahas makna takwa menurut Ali bin Abi Thalib. Ya, masih ingat ya. Yang kedua adalah al-amal bitanzil. Takwa itu adalah kalau beramal menggunakan aturan Allah. Ya. Dalam hal aturan beribadah, kita dapatkan di ayat 21 surat Al-Baqarah. Dalam hal Allah mengatur peribadahan makhluknya yang namanya manusia, itu harus kepada zat yang menciptakan dirinya, juga yang menciptakan orang-orang sebelum dirinya. Sehingga kalau manusia itu taat dengan aturan Allah, khususnya kita bicara surat Al-Baqarah 21, dia tidak akan salah alamat dalam beribadah. Misalnya, dia menganggap pohon ya sebagai Tuhannya misalnya. Atau kisah dalam Quran aja lah. Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim seakan-akan diciptakan oleh Allah seakan-akan sedang mencari Tuhannya gitu kan ya. Ketemu bulan. Wah, ini nih Tuhanku. Kan gitu kan? Loh, kalau Tuhan kok hilang? Artinya kok tadi kelihatan, sekarang hilang gitu. Akhirnya nggak mau sama bulan. Muncul matahari yang lebih besar, dianggap itu Tuhan. Matahari juga begitu, menghilang juga loh. Ya bukan itu. Nah ini menggambarkan apa? Bahwa kalau manusia itu akalnya digunakan, maka dia akan tertuntun. Apalagi Allah sudah membuat aturannya. Cukup dengan mentaatinya saja. Ketika kita sebagai manusia mentaati aturan Allah, bahwa ketika kita beribadah kepada Rabb, kalaulah kita mau menggunakan terjemah bebas kepada Tuhan, tapi Tuhan yang mana? Tuhan yang menciptakan kamu. Itu saja sebenarnya udah terkunci. Jadi kalau ada sosok tokoh yang kemudian dipertuhankan, maka coba diukur dengan ayat 21 surat Al-Baqarah. Tokoh ini yang dianggap sebagai Tuhannya ini, apakah dia menciptakan aku? Kalau dia tidak menciptakan aku, ya berarti bukan alamat penyembahan, bukan alamat peribadahan kepadanya gitu. Nah itu sebenarnya kalau kita patuh, taat kepada aturan Allah, kita sudah selamat. Dan ujung ayat itu, kalau manusia itu ibadahnya benar, sahih, maka la'annakum tattaqun. Pasti akan terbawa menjadi hamba yang bertakwa. Pada pertemuan yang lalu sampai saya sudah berikan contoh bagaimana ketika orang itu terpeleset dalam masalah peribadahan, ya khususnya beribadah dalam masalah doa, ya kan? Masih ingat kan? Itu sholatnya udah benar, puasanya udah benar, haji sudah benar, umrohnya udah benar. Begitu dia ingin terpenuhi hajatnya, dia kemudian meminta-minta kepada selain yang menciptakan dirinya. Minta-minta kepada sesama makhluk. Nah, ini persoalan. Waktu saya sampaikan, bahkan Allah pun juga kemudian memberikan ayatnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 165, surat Az-Zumar ayat 3 yang sudah kita membahas. Nah, ada manusia yang mengambil selain Allah sebagai sesembahannya.
Dia menjadi andad, menjadi tandingannya Allah. Dan ayat 165 itu ternyata adalah manusia yang mereka juga mencintai Allah. Di mana letak kita bisa menyimpulkan bahwa Allah sedang menceritakan manusia yang mencintai Allah? Kalimat yuhibbunahum kahubbillah. Ya, mereka mencintai sesuatu itu, ya katakanlah ini sesuatu yang dijadikan sesembahan selain Allah. Dia tidak sholat menghadap ini, enggak, ya. Tetapi dalam hal beribadah namanya doa, karena Rasul menyatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau doa itu ibadah, maka berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 21, doa itu harus disampaikan kepada yang menciptakan aku. Ya. Kalau ternyata ini adalah bukan yang menciptakan aku, maka aku tidak boleh berdoa kepada dia, gitu loh. Ya. Tetapi ternyata ada, kalau katakanlah ini Nyai Roro Kidul, ada yang berdoa karena Nyai Roro Kidul. Ini Dewi Sri, bukan Mbah Sri ini, kalau ini Mbah Sri. Ya, ada yang kepada Dewi, apalagi tadi yang perilaku pohon dianggap Tuhannya dan sebagainya. Nah, ini kesesatan tentu saja. Nah, kalau seperti itu yang dilakukannya, maka la'allakum tattaqun tidak akan tercapai. Ya, tidak akan tercapai. Dan ibu sudah belajar melalui Ustadz Abu Hanifah tentang nawaqidul iman, pembatal keimanan. Ya kan? Sudah selesai belum, Bu? Belum kan? Ya, ya. Masya Allah, beliau sudah menyampaikan, sudah mengajak, sudah dia kita belajar untuk mengenal hal-hal yang membatalkan iman. Nah, perilaku yang seperti tadi, meminta sesuatu kepada selain Allah, itu berat sebenarnya. Ya, tidak hanya sekedar menurunkan kadar ketakwaan, bisa membatalkan iman. Ya. Tapi ingat, itu kaidah. Kalau orangnya masih hidup, maka masih ada kesempatan untuk dia tobat dan kemudian kembali menjadi orang beriman lagi. Gitu ya. Tapi kalau keyakinannya yang seperti itu dibawanya sampai mati, na'udzubillahi min dzalik, ngeri banget, bisa dianggap batal iman. Ya, makanya waktu itu saya tekankan betul, kalau orang kota sih nggak mengenal Nyai Roro Kidul, nggak mengenal Dewi Sri. Tapi kan kadang-kadang Masya Allah datang ke kuburan mbahnya, mbah cucunya belum dapat jodoh nih mbah dibantu mbah. Loh, kok mintanya kepada mbahnya? Minta kan doa kan, Bu? Minta itu harus kepada siapa? Kepada zat yang menciptakan kita. Mbahmu itu nggak menciptakan kamu, dia juga diciptakan. Iya betul, kita anak keturunan beliau, itu kan cuma wasilah lahirnya kita. Tapi mbah kita itu bukan yang menciptakan kita, tapi mbah kita juga termasuk yang diciptakan. Maka tak layak kalau kita minta sesuatu tentang hajat kita kepada beliau, karena beliau bukan pencipta, tapi beliau adalah yang dicipta. Ya, ini harus mantap betul di sini. Baik, Ibu azakumullah. Ya. Maka setelah ayat 21 surat Al-Baqarah, mari kita coba melihat surat Al-Anfal ayat 29. Inilah ketakwaan yang harus kita perhatikan agar kita memperoleh hal yang dinyatakan oleh Allah di dalam ayat yang mulia ini. Surat Al-Anfal ayat 29.
Monggo dibaca. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu Furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Ibu rahmatullah, kita ulang biar mantap. Supaya kita menjadi hamba yang bertakwa, surat Al-Baqarah ayat 21, kita harus apa, Bu? Beribadah hanya kepada Rabb yang menciptakan kita, ya. Sekarang kita akan lihat bagaimana kalau ketakwaan itu sudah ada pada diri kita. Maka surat Al-Anfal ayat 29 Allah Ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah, ya, husnudzonnya ibadah kita sudah benar, ya, sehingga kita mempunyai ketakwaan di dalam diri kita. Kalau ada ketakwaan pada diri kita, Allah menyatakan yaj'al lakum furqanan, yang pertama. Niscaya Dia Allah akan memberimu furqan, yaitu kemampuan kita untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Nah, Ibu azakumullah, penting nggak kita punya furqan, Bu? Kenapa pentingnya? Supaya kita bisa bersikap dengan benar. Soalnya kalau kita nggak mengerti, nggak bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, jangan-jangan yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak, malah membuat kita tersesat. Ibu rahmatullah, adanya ketakwaan pada diri kita, Allah akan memberikan pada diri kita kekuatan, kemampuan untuk bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Ya ja'alakum furqana. Dan insya Allah seiring dengan kemampuan kita membedakan antara yang hak dan yang batil, juga kemampuan kita di dalam mensikapinya secara benar. Ya, ini penting, ini mensikapi secara benar, karena di dalam kehidupan itu kadang ada orang yang mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, begitu ya. Tapi ternyata dia tak mampu untuk bersikap secara benar. Sudah tahu batil dikerjain, itu namanya nggak mampu untuk bersikap dengan benar. Sudah tahu ini yang benar, ini yang hak, malah dihindari. Nah, ini namanya tidak bersikap secara benar. Furqanan di samping kita mampu untuk membedakan, oh ini hak, ini batil, sekaligus kita akan diberikan kemampuan untuk mensikapinya secara benar. Kalau kita tahu batil, ya kita hindari. Kalau kita benar, maka kita laksanakan semampu kita. Kenapa sih? Ini kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam hal ketakwaan, Allah itu menggunakan mastata'tum. Wattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu. Tapi kalau dalam masalah kebatilan, kemaksiatan, total nggak pakai kemudian hindarilah kemaksiatan sesuai dengan kemampuanmu, nggak begitu. Kalau kemampuan total harus ditinggalkan. Tapi kalau ketaatan semampumu, enak nggak? Enak sebenarnya. Masya Allah, ini kemurahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, ya. Kemudian yang berikutnya, wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Allah akan menghapus segala kesalahanmu. Kalau sudah ngomong kesalahanmu gitu, kita membaca diri kita. Betapa banyaknya kita melakukan kesalahan. Dan sudah kita belajar dengan hadis, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar, yang sudah pernah saya sampaikan ini, ya. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu banyak salah malam hari, siang hari. Berarti kesalahan kita banyak, ya. Tapi dengan ketakwaan itu Allah menyatakan yukaffir ankum sayyi'atikum.
Dengan ketakwaan yang ada pada diri kita akan menghantarkan kita akan dihapus segala kesalahan kita. Masya Allah. Ya. Ini juga bisa bermakna yukafir ankum sayyiatikum, ini adalah menutup kesalahan itu sehingga manusia tak tahu aib kita. Makanya orang yang suka membuka aibnya kepada orang lain itu akan sulit untuk mendapatkan ampunannya Allah. Maka hati-hati. Betapapun si fulanah itu teman akrab sekalipun, jangan sampai menceritakan aib diri kita kepada dia. Karena itu namanya membuka tutupannya Allah. Rasulullah sudah ingatkan, kullu ummatin mu'afan. Setiap umatku itu gampang dapat maafnya Allah. Enak kan? Gampang kita itu dapat maaf. Illal mujahirin, kecuali mereka yang menjaharkan. Menjaharkan itu kalau suara supaya orang lain dengar. Dikeraskan suaranya. Atau kalau dalam masalah aib supaya orang lain tahu. Berarti jalannya apa? Dengan menceritakannya kepada orang. Ini nggak boleh, ibarat Allah ya. Ingat bahasan kita tentang Yaumut Taghabun, hari pengungkapan. Bukankah nanti ada orang-orang beriman, termasuk kita jangan-jangan ya, akan ditanya oleh Allah, ata'rifu dzanba kadza? Apakah kamu tahu dosamu yang ini? Kira-kira Ibu ditanya sama Allah nih. Ibu berhadapan dengan Allah langsung loh. Apa kamu kenal dengan kesalahanmu yang ini, dosamu yang ini? Kira-kira Ibu jawabnya apa? Ngeles. Gak bisa ngeles, Bu. Karena jawabannya juga diceritakan oleh Rasulullah. Berarti jawaban kita ya seperti itu nanti. Apa itu? Benar ya Allah. Dan itu berulang-ulang. Yang ini. Saking banyaknya kesalahan kita, mungkin akan lama kita berhadapan dengan Allah. Yang ini terus. Kira-kira gimana, Bu? Ibu kalau kesalahan Ibu diketahui orang satu RT gimana rasanya? Nah, ini yang mengetahui Allah, yang membongkar Allah. Kira-kira perasaan kita gimana? Hari itu sudah nggak ada yang bisa nolong kita cuma berhadapan dengan Allah. Kira-kira perasaan kita gimana saat ini? Kenapa takut? Ya iya, lo nek dunia ngelakoni salah aja senyum-senyum, giliran berhadapan dengan Allah terus takut. Kenapa takutnya? Kan ini kan peristiwa di akhirat ini. Kalau peristiwa di akhirat, apa Ibu mau kembali ke dunia untuk istighfar? Enggak bisa. Berarti apa yang ada di benak kita? Istighfar itu di dunia, Bu. Ini sudah di akhirat nih. Apa kira-kira di benak kita apa? Setelah kita ditunjukkan kesalahan-kesalahan kita. Apa, Bu? Ya itu. Ini karena peristiwa ini peristiwa akhirat. Kita sudah tak mungkin lagi ke dunia untuk memperbaiki. Yang ada di benak kita pasti, waduh, sebentar lagi diazab saya. Kan yang ditunjukkan oleh Allah kan kesalahan kita. Nah, di saat kita sudah frustasi seperti tadi, sudah ngelokro bahasanya bulan gitu ya. Sudah ngelokro, wes lemes, nggak iso popo, baru kemudian Allah berfirman, di dunia kesalahanmu aku tutup, hari ini engkau aku ampuni. Nah, oleh sebab itu Ibu rahmatullah, kesalahanmu di dunia aku tutup, ini jangan coba-coba dibuka. Nah, kalau sampai ini di dunia Ibu buka kepada orang lain sehingga orang lain tahu, maka ini persoalan. Di titik kesalahan itu mungkin saja melalui proses pembakaran api neraka baru bersih. Nah, Ibu, maka kita harus hati-hati. Bergaul akrab, tapi ada batasnya.
Ya benar. Ketaatan kepada orang tua mutlak betul, tapi juga ada batasnya kan? Apa batasnya, Bu? Ketaatan kepada orang tua. Itu loh diceritakan oleh Allah dalam surat Luqman itu loh. Jika keduanya mengajakmu untuk berbuat kesyirikan, fala tuti'huma, maka jangan engkau taati mereka. Loh, ada batasnya kan? Kita diperintahkan untuk taat kepada orang tua, tapi kalau orang tua itu mengajak kemusyrikan, Allah juga yang memerintahkan la tuti'huma. Jangan engkau taati mereka, ya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi ingat, kamu tetap harus bergaul dengan mereka di dunia dengan cara yang baik. Yang ditolak apanya, Bu, tadi? Ajakannya untuk berbuat syirik itu nggak boleh ditaati. Tapi ketika bergaul dengan orang tua yang ngejak kemusyrikan tadi, walaupun ditolak ajakannya, kita harus wajib nolak, cuma harus cara yang baik. Bukan kemudian mentang-mentang berilmu, sudah ngaji di rumah dakwah, dapat materi itu terus bapak ibunya, mudah-mudahan tidak ya. Kemudian bapak ibunya dibentak-bentak, mentang-mentang menyalahi syariat. Nah, jangan begitu. Itu namanya nggak ma'ruf namanya, ya. Baik, Ibu rahmatullah ya. Kalau kesalahan kita banyak, maka buah kesalahan itu apa, Bu? Buah kesalahan dosa. Maka di ayat 29 surat Al-Anfal, selain kesalahan kita itu dihapus oleh Allah, buah dari kesalahan yang namanya dosa, maka Allah lanjutkan wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa. Jadi Ibu rahmatullah, tidak cukup dengan yukaffir ankum sayyi'atikum, menutup kesalahannya atau menghapus catatan kesalahan. Tapi kalau buahnya dibiarkan, dosanya masih ada, ya bisa-bisa kita tetap diadab. Makanya di sini ada wawu atofnya, wa yaghfir lakum. Kalian juga diampuni atas dosa-dosa kalian. Inilah pentingnya takwa, bermakna. Ya, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Coba untuk cek catatannya. Kalau kita memiliki ketakwaan berdasarkan surat Al-Anfal ayat 29, kita diberikan apa aja, Bu? Satu, furqanan. Apa itu furqan? Kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, dan mampu untuk bersikap secara benar. Kemudian yang kedua, dihapus kesalahan kita atau ditutupi kesalahan kita. Yang ketiga, diampuni dosa-dosa kita. Inilah fadlil adim. Inilah karunia yang sangat agung. Bagaimana Ibu rahmatullah, Ibu bisa membayangkan kalau, dan mudah-mudahan betul kita mendapatkannya sebagaimana yang Allah uraikan dalam ayat ini, kalau kita sudah mendapatkan furqanan, maka langkah kehidupan kita ini akan lurus, akan selalu berada di atas kebenaran. Kalaulah kemudian kita berlaku salah, maka kesalahan kita ditutup oleh Allah, dihapus oleh Allah, bahkan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu, maka perhatikan ya, agar kita senantiasa memelihara ketakwaan itu. Kemudian yang berikutnya, Ibu rahmatullah, kenapa kita harus memperhatikan ketakwaan kita? Dalam surat Al-Baqarah ayat 197 ya. Ayat ini memang bicara secara khusus berkaitan dengan ibadah haji, ya. Tetapi di akhir ayat ini kemudian Allah mengingatkan dengan kalimat wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa tazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairaz zadit taqwa, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah at-taqwa. Ibu wasakumullah, saya tidak membahas kaitannya dengan
ibadah hajinya. Walaupun sedikit saya kaitkan dulu ya. Ayat ini kenapa ya membincangkan ibadah haji kok kemudian diingatkan tentang berbekal dengan ketakwaan. Kira-kira ada yang bisa nanggapi? Ibu, ibadah haji itu ibadah yang memerlukan kesiapan yang luar biasa. Sabar dibutuhkan berkoper-koper. Apalagi tadi, Umi Wulan begitu saya kasih tahu ketentuan baru harus nunggu 26 tahun. Opo enggak? Masya Allah, harus sabar itu nunggunya. Belum nanti tes kesehatan. Ketika katakanlah, udah pakai aturan yang lama aja, 10 tahun. Berarti anak-anak sudah usia berapa? Kalau ibu diizinkan juga, ibu sudah usia berapa? 10 tahun yang akan datang. Loh, izin amat diketahui umurnya, gitu aja. Enggak, saya pengen ini. Kesabaran itu memang dibutuhkan. Coba, kira-kira kesehatan kita hari ini nanti dibandingkan dengan 10 tahun yang akan datang bagaimana? Itu manusia ya. Belum kita bicara saudara kita Bu Enda. Itu 5 tahun yang lalu belum duduk kursi begitu. Saya kenal beliau masih cerincing banget gitu. Ya. Dan sekarang harus duduk di situ. Kira-kira 10 tahun. Ibarat itu hitungan manusia. Ibarat butuh sabar. Masya Allah. Belum nanti cek kesehatan. Mondar-mandir begitu dilihat ada angka merah. Bulan harus ke dokter jantung. Oh, enggak cemot-cemot gitu. Masya Allah, kenapa? Butuh sabar benar, ya. Belum lagi nanti di sananya. Iya, kalau kemarin jenengan melaksanakan forodat, fasilitas jelas itu dikelola oleh swasta, pasti berlomba untuk sebaik mungkin fasilitas yang diberikan oleh travel yang menanganinya. Tapi kalau reguler, pemerintah, Masya Allah, semuanya serba ngantri. Masya Allah. Ya, naik bis ngantri, naik lift ngantri. Masya Allah. Udah sabar. Mau ngambil makanan ngantri. Sudah masuk ke perut, minta keluar, ngantri juga. Iya kan Bu? Emang kalau sudah masuk perut kan mesti ada ampasnya kan? Ngantri juga, coba. Begitulah. Maha benar Allah meletakkan kalimat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa di ayat yang membincangkan tentang haji. Tapi apakah ini kalimat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa ini hanya berlaku untuk orang yang mau berangkat haji? Tentu tidak. Di dalam kehidupan ini dibutuhkan sabar. Bermakna bergandengan dengan apa Bu? Kalau sabar, syukur, betul ya. Maka ketika Allah menyatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, maka sikap dalam ayat itu dijelaskan dalam hadis. Kalau diberikan keburukan sabar, kalau diberikan kenikmatan syukur. Ya bermakna yang baru saya lafalkan tadi surat apa ya berapa? Hah? Bukan yang barusan, Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Untuk mengetahui bahwa sabar itu tidak hanya untuk orang yang berangkat haji saja. Tapi kita selama hayat di kandung badan butuh sabar. Wis kesuwen lah surat Al-Anbiya ayat 35. Surat Al-Anbiya ayat 35. Tiap-tiap Ya, mau tiap-tiap yang bercuit itu. Tiap-tiap yang
jiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu kembalikan. Insya Allah. Umi Wulan dah lulus tuh. Sabar. Insya Allah ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang berjiwa itu pasti akan mati. Sebelum mati, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sebelum kamu mati, pasti kami uji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Bagaimana sikapnya? Kemudian Rasul menyatakan ajaban lil mu'min. Sungguh menakjubkan orang beriman itu. Bu, jenengan orang beriman kan? Makanya jenengan itu menakjubkan. Halo? Oh, betul maksudnya ini. Enggak, bukan bicara tentang fisik, tapi menakjubkan tentang keadaan hatinya. Keadaan hati ibu walaupun fisiknya sudah mulai keriput, tapi hatinya di sana ada iman. Itulah yang menakjubkan. Tapi butuh bukti. Karena Rasulullah menyatakan bahwa apa sih yang menakjubkan bagi orang beriman itu? Seluruh keadaannya menjadi kebaikan buatnya. Ya. Jadi seluruh keadaan yang kita rasakan dalam kehidupan, kalau dalam surat Al-Anbiya ayat 35 tadi kan disini bergantikan ujiannya. Kadang datang kepada kita keburukan, sakit. Halo? Sakit itu buruk kan? Apalah macam-macam ya. Pokoknya yang nggak mengenakan lah, itu namanya keburukan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi. Tapi itu semuanya walaupun disilih bergantikan antara yang nggak enak sama enak disilih bergantikan terus. Sakit, sehat, nanti diganti lagi terus begitu. Kadang seneng, kadang sedih. Masya kadang seneng melihat anak-anak, kadang juga sebel melihat anak-anak. Halo? Nah itulah ujian. Ya. Maka kemudian Nabi lebih menekankan lagi keadaan yang disilih bergantikan itu menjadi kebaikan tidak diberikan kepada siapapun illa lil mu'min, kecuali hanya kepada orang beriman. Tapi ingat, butuh bukti. Benar nggak kira-kira ada iman di dalam hati kita? Maka Rasulullah menuntun jika kepadanya, kepada orang beriman itu diberikan kebaikan, maka dia bersyukur. Masya Allah. Fakana khairal lahu, maka bersyukur itu baik buat dirinya. Dan apabila diberikan kepadanya kesempitan itu yang nggak mengenakan, ya. Baju kesempitan enak nggak bu? Nah, enak kan? Pokoknya kalau kesempitan itu nggak enak, ya. Maka bersabar. Fakana khairal lahu, maka sabar itu baik buat dirinya. Dan perjalanan hidup kita ini hanya iman itu hanya diukur dua itu. Karena mengiringi keadaan, kita harus bersikap secara benar. Nah, bersabar dan bersyukur. Nah, saudara seiman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kesabaran itu, ya, takwa itu adalah bagian dari kesabaran kan? Ibu tahu nggak kira-kira? Ibu kalau takwa itu harus sabar itu tahu dari mana, Bu? Tahu dari mana, Bu? Takwa itu harus sabar. Dari surat Al-Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina ghaidha. Kemudian dilanjutkan wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin.
Ayat 134 surat Al-Imran. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ingat-ingat, karena ini wasiat ketakwaan. Kalau memang ingin bertakwa ya harus punya sifat itu. Semangat berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kemudian Ibu rahmatullah ya. Wal kadhiminal ghaidha, sanggup menahan amarah, mengelola sebenarnya itu ya. Karena amarah itu tetap dibutuhkan ya. Sekarang zaman apa ini teknologi telekomunikasi yang luar biasa. Kira-kira Ibu sakit nggak nonton apa ini video pendek yang memaki-maki Abu Bakar As-Siddiq? Laknatullah. Rasa-rasanya Allah ketemu di mana perlu nih dikasih ini pelajaran. Ibu betul Bu. Dan itu sekarang terungkap. Mereka semakin berani. Orang-orang Syiah itu, ya, anak muda masih anak muda, ya. Nah begitulah, ya. Barakallah. Maka apa ini marah juga dibutuhkan, tapi ngumbar marah nggak boleh. Marahlah pada tempatnya. Marahlah ketika agama ini dihinakan oleh orang lain, ya. Marahlah ketika anak-anak itu, tapi marah yang benar ya, bukan ngumbar amarah ya. Marahlah ketika anak-anak itu yang laki-laki nggak mau ke masjid. Marahlah ketika anak-anak itu tak mau ngaji, bahasa kita ya. Sing ngaji kok cuma mbah-mbahnya aja. Sampai berulang-ulang di Al-Mutakin selalu saya ungkapkan. Mana ini anak-anak? Apa anak-anak memang nggak butuh ilmu agama? Sudah anak-anaknya nggak mau duduk di majelis taklim. Ibunya, bapaknya ketika pulang ke rumah tidak seperti jin ketika pulang ke kaumnya. Kan kita pernah belajar itu ya. Kalau jin setelah mendengar Al-Quran pulang ke kaumnya apa yang dilakukan? Memberikan peringatan kepada kaumnya. Jenengan sepulang ngaji dapat ilmu pulang ke rumah. Ngapain jenengan? Tak taruh bukunya. Ya jangan begitu, berarti jenengan kalah sama jin kalau begitu. Jin itu kalau pulang habis dengar kajiannya Rasulullah, pulang ke kaumnya memberikan peringatan kepada kaumnya. Nah, jenengan sudah diberikan pengetahuan ilmu, ya kalau pulang ketemu anak-anak ya diingatkan. Ini bolak-balik Pak Musa ngingetin ke masjid, duduk di majelis taklim gitu. Gimana biar anak-anak mau bermajelis taklim. Nah memang agak prihatin Bu, kalau masih kecil-kecil, SD banyak, di masjid banyak yang ngaji. Tapi begitu masuk bangku SMP lenyap. Nah, SMA juga lenyap. Masya Allah. Nah, saudara seiman ya, maka sabar dibutuhkan. Ya, walaupun tidak boleh kemudian mengumbar amarah ya. Nah, saudara kemudian ada al-afina aninnas, itu juga sifat orang yang bertakwa, yaitu sanggup memaafkan kesalahan manusia. Jangan kemudian menjadi pendendam. Jangan nunggu pengadilan di hadapan Allah. Ini sudah sering kali saya sampaikan ini ya. Masa ada sih ibu nuntut keadilan di hadapan Allah terhadap anaknya? Tega ibu? Ibu, tega enggak ibu nanti? Masuk di hadapan Allah, ya Allah anakku pernah berbuat dolim kepadaku. Karena di dunia ibu belum memaafkan anak. Pasti akan terjadi begitu nanti. Makanya sebelum kita hadir ke hadapan Allah, al-afina aninnas, sanggup memaafkan kesalahan manusia, apalagi manusia itu anak kita sendiri gitu. Ya, jangan nunggu sama-sama menghadap Allah. Bahasa di jalanan gitu. Kita selesaikan di akhirat. Dengan anak begitu, dengan suami begitu, dengan istri begitu. Sayang enggak sih sebenarnya? Ya Allah, katanya orang bertakwa kok jadi pendendam begitu? Ya Allah, ya. Nah, saudara seiman, ya kembali kepada surah Al-Baqarah ayat 197. At-taqwa
takwa itu tidak hanya dibutuhkan oleh orang yang berhaji, tapi selama dalam kehidupan kita ini kita butuh at-taqwa karena di dalamnya itu ada unsur kesabaran. Dan ibu barakallahu, Allah di akhir ayat itu menyatakan wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Jadi yang diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah adalah orang yang, kalau orang itu bertakwa berarti dia termasuk orang yang berakal. Coba diingat-ingat. Pengertian takwa yang pertama menurut Ali bin Abi Thalib apa, Bu? Ayo lihat catatannya. Al-khawfu minal jalib. Takut kepada Allah. Perhatikan ini, kita gunakan ukuran takwa yaitu takut kepada Allah. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal itu adalah orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah karena dia orang bertakwa. Tapi jangan salah paham, jangan salah di dalam menilai. Ada seseorang, entah itu laki-laki atau perempuan, berpenampilan keren banget, Masya Allah, berdasi, berjas, kendaraannya mewah, Masya Allah, sampai nggak bisa buka pintu sendiri, harus dibukain, harus ditutupin. Gitu. Ada? Iya kan? Oh ya tolek males banget ya. Ya sekedar buka pintu mobil loh, ya pakai dibukain, ditutupin, ya kan? Males, manja, ya, ngabisin anggaran, ya kan? Ya tukang buka pintu mobil itu dibayar juga loh, Bu, sama anggaran negara. Apa ya perlu begitu gitu? Ya sekarang mau harus terlanjur begitu. Tapi yang saya ingatkan, coba lihat, penampilannya keren, disanjung-sanjung. Apalagi kalau lagi di acara kenegaraan gitu, wah, yang terhormat, yang termulia, yang mulia Bapak Fulan, Ibu Fulan. Karena apa? Punya jabatan. Maaf, ini saya ungkapkan kembali yang pernah saya sampaikan Kiai dari Pasuruan itu. Di acara besar disanjung-sanjung, ya, yang mulia, yang terhormat, padahal hakikatnya bajingan. Rekamannya masih ada loh. Anwar Z, Kiai Haji Anwar Z nyoroti orang-orang yang, karena ceramahnya kan yang menghabiskan uang negara itu orang pinter apa orang bodoh, itu kan serangkaian kalimat beliau. Ayo, orang pinter kan? Orang yang berpenampilan keren atau yang acak-acak? Keren, Bu. Ya sudah, kita tinggalkan, kita bicara takwa. Takwa itu orang yang berakal. Tampilannya orang berakal. Tapi kalau ternyata uang rakyat dimakannya, maka sesungguhnya dia hakikatnya tidak punya rasa takut kepada Allah. Kalau nggak punya rasa takut kepada Allah, berarti orang ini sebenarnya tidak bertakwa. Kalau dia tidak bertakwa, hakikatnya betapapun penampilannya keren, mobilnya mewah, kantornya juga luar biasa, punya jabatan, punya pangkat, nggak punya rasa takut kepada Allah, berarti nggak punya takwa, berarti dia tidak berakal. Wes rungokno nih ya, rungokno nih. Kalau mau diupload di YouTube. Jenengan ini loh yang punya pangkat, yang punya jabatan, ya. Bukan kan kita bicara memakan uang rakyat. Kalau yang nggak memakan uang rakyat, ya selamatlah dari perbincangan ini. Ya, yang tidak punya rasa takut, dia menyelewengkan dana rakyat, pasti itu nggak punya rasa takut. Dia berarti nggak bertakwa, berarti dia tidak berakal. Jadi tidak berakal itu bukan orang yang kemudian di jalanan nggak pakai baju. Ternyata lebih banyak orang yang berpenampilan keren. Ya, perhatikan, maka
Mari kita perhatikan diri kita. Kalau memang kita ini pengen disebut sebagai hamba yang berakal oleh Allah, pastikan pada diri kita ada ketakwaan. Nah, kemudian Ibu azakumullah, ya. Maka Allah Rasulullah SAW yang tadi saya sampaikan di pembuka sampai berpesan bahwa hendaklah kita bertakwa kepada Allah di mana saja kalian berada. Ibu azakumullah, tentu ya makna haitsuma kunta tidak hanya bermakna kaitannya dengan tempat, walaupun secara bahasa di mana saja kamu berada. Kalau di mana saja kamu berada, bisa di Madiun, bisa di Kediri, bisa di Purwodadi, bisa di Bekasi, ya. Tapi haitsuma kunta bermakna waktu juga. Artinya ya kapan saja kita harus tetap bertakwa. Haitsuma kunta juga berkenaan dengan keadaan. Kamu lagi sakit, bertakwa. Kamu lagi sehat, bertakwa. Kamu lagi kaya, bertakwa. Lagi miskin, bertakwa. Karena takwa itu tidak hanya milik satu golongan. Orang yang berpangkat bisa bertakwa, orang yang tidak berpangkat juga bisa bertakwa. Orang yang di kolong istana bisa bertakwa, orang yang di kolong jembatan sekalipun juga bisa bertakwa. Orang yang kemudian dilahirkan oleh Allah menjadi bangsa Arab bisa menjadi orang yang bertakwa. Tapi orang Indonesia juga ada yang lebih bertakwa. Mau saya tunjukkan? Abu Jahal, Abu Lahab bertakwa apa enggak? Coba kalau dibandingkan dengan mulia siapa? Loh, kok nggak beda sih? Abu Jahal dengan Abu Lahab jelas bukan orang yang bertakwa. Kalau dibandingkan jenengan orang itu, kan bukan orang Arab semua ini. Mulia siapa? Mulia saya, gitu loh, ya. Iya Bu, Masya Allah, gitu loh ya. Maka coba dibuka surat Al-Hujurat ayat 13. Maka ketakwaan yang dimiliki seseorang itu akan menghantarkan dirinya mulia di hadapan Allah. Dan ketakwaan itu tidak ditentukan oleh kebangsaan. Bangsa manapun dia bisa bertakwa. Makanya diawali ayat itu Allah memperkenalkan bahwa manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, ya, untuk saling mengenal. Monggo silakan dibacakan surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Barakallahu fiik. Setelah Allah menceritakan tentang penciptaan manusia berpasang-pasangan, kemudian lahir menjadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arufus, agar supaya saling mengenal. Kemudian Allah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, bangsa manapun juga dia, ya, kalau pengen mulia di sisi Allah bukan karena bangsanya, bukan karena bangsa Arab kemudian mulia. Ibu rahmatullah, kalau ibu lihat lagi-lagi, ya, YouTube itu sudah banyak mengungkap, ya, ternyata ya Allah kayak wudhu ternyata bukan orang Islam. Penampilannya Masya Allah, ya, apa bahasanya bulan berukut banget. Pakaiannya syar'i banget, ternyata bukan orang Islam juga. Nggak usah jauh-jauh, jenengan ke Kampung Sawah, tempat Ustaz Farid sana. Ya, di daerah pesantrennya Ustaz Farid Al-Islam. Di daerah sana Kampung Sawah namanya. Jenengan jangan terkecoh. Kerudungan, sarungan, pakai peci ke gereja, Bu. Yuh, itu kenyataan, Bu. Jadi bukan masalah penampilannya. Walaupun itu nanti juga bagian dari ketakwaan, ya, ketaatan kepada Allah, tapi bukan itu satu-satunya, ya.
Ingat, bukan bangsa, bukan suku, tetapi ketakwaan yang pada dirimu itulah yang menjadikan kamu mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Wis to sak pesek irung kita tetap akan mulia kalau kita bertakwa. Sak mancung-mancungi hidungnya Abu Jahal, Abu Lahab, ya tetap aja masuk neraka selama-lamanya karena tidak bertakwa. Ya. Kenapa ittaqilah haitsuma kunta? Ibu azakumullah, karena kalau kita kaitan dengan kematian, bukankah kematian itu sewaktu-waktu tak pernah memberitahu lebih dulu kepada kita datangnya? Beberapa hari yang lalu kita dikejutkan dengan berita tentang tabrakan kereta kemarin tuh Adu Bromo dengan komuter lain, ya. Ibu rahmatullah, ibu bisa bayangkan nggak korban yang meninggal itu bukankah beberapa menit sebelumnya masih di stasiun Bekasi? Apakah dia merasakan bahwa beberapa menit lagi aku mau mati? Dan matiku dengan cara ditubruk kereta dari belakang, kegencet besi antar besi. Diberitahu oleh Allah, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Karena kematian itu datang sewaktu-waktu tak pernah memberitahu. Dan saya selalu mengingatkan ketika saya ditanya kaitannya dengan keberangkatan haji, keadaan perang begini gimana Ustaz? Apa ya aman? Emang kenapa sih kau nanya itu? Jenengan kalau kita bicara tentang aman atau tidak aman, emangnya di rumah aman terus? Maksud saya dengan pekerjaannya malaikatul maut. Jenengan di rumah merasa aman dari kerjaannya malaikatul maut? Halo? Masya Allah. Maka penting apa yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Ittaqillaha haitsuma kunta. Kalau kita kaitkan dengan akhir kehidupan kita, kalau ketakwaan itu terpelihara dengan baik pada diri kita, maka mudah-mudahan itu menjadi penghantar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Innamal a'malu bi khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung dari penutupnya. Kalau terpelihara dengan baik ketakwaan kepada diri kita, katakanlah tadi peristiwa kereta tadi, betapapun dari kantor capek, berhenti sejenak nurunkan penumpang di Bekasi, si Fulana harus melanjutkan perjalanannya, tes kena di Ampera, hanya beberapa meter, berapa puluh meter aja dari stasiun Bekasi, katakanlah ratusan meter lah ya. Nah, Ibrahimullah, tapi itu kan dekat banget, hitungan menitnya. Insya Allah kalau mereka, maaf ibu bapak yang keluarganya terkena, bukan bermaksud untuk mengungkap. Ini kita belajar tentang memelihara takwa pada diri kita. Insya Allah di detik-detik ketika kita akan mati, kalau kita betul-betul menjadi hamba yang bertakwa, otomatis akan diingatkan oleh malaikat untuk ingat kepada Allah, bukan untuk mati, ya. Inilah yang dinyatakan oleh Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahkan Allah ayat berikutnya menyatakan nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wal akhirah. Al-ayat. Surat apa yang berapa ini, Bu? Surat Fussilat ayat 30 dan 31. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang sudah mengakui Allah sebagai Rabb-nya, kita semuanya sudah begitu. Tsumastaqamu, kemudian istiqomah. Nah, istiqomah inilah ketakwaan, Ibu. Ya.
Di sana ada keimanan, di sana ada akhlak, di sana ada ibadah mahdoh dan sebagainya. Di sana ada rasa takut, di sana ada amal berdasarkan aturan Allah, di sana ada qanaah, di sana ada persiapan untuk hari akhirat dan sebagainya. Takwa semuanya sudah kita bahas. Kalau itu betul-betul terpelihara dengan baik, maka di saat-saat mulai dekat dengan titik kematian kita, entah kita di mana nanti matinya, ya, maka kita akan didatangi oleh malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikat. Maka akan diturunkan para malaikat kepada mereka yang istiqomah, mereka yang terpelihara dengan baik ketakwaannya kepada Allah. Apa pentingnya malaikat itu diturunkan kepada kita di saat kita akan mati? Walaupun tak tahu waktunya, tak diberitahu, walaupun tak diberitahu di mananya kita mati, di mana kira-kira di Wisma Asri atau di mana, atau di Kediri saya, atau di Mekah nanti saya, misalkan ya, kan nggak ada yang tahu. Dan bagaimana caranya? Kemarin menjadi pelajaran ketabrak kereta atas kecelakaan kereta kemarin ikut meninggal di situ, atau bagaimana? Atau di kamar kita sendiri? Kan nggak ada yang tahu. Ibu rahmatullah. Tetapi kemudian malaikat menenangkan jiwa kita. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kamu nggak usah takut, kamu nggak usah sedih. Bergembiralah sampai begini. Wa abshiru, bergembiralah kamu dengan surga yang sudah dijanjikan Allah untuk. Maka di saat kemudian jiwa kita tenang, disitulah proses kita ingat Allah. Begitu pintu ubun-ubun kita terbuka, entah itu melalui kecelakaan atau apa, nggak tahu ya. Yang jelas pintu ubun-ubun kita sudah dibuka oleh malaikat maut, lepas ikatan ruh dari ujung kaki kita, maka otomatis kita akan kenal Allah. Karena sudah ditenangkan oleh malaikat. Mudah-mudahan dengan demikian lisan kita akan mudah. La ilaha illallah. Ya. Maka disitulah tadi yang surat Al-Anfal ayat 29 adanya Furqan, adanya penutup kesalahan, adanya penghapusan dosa dan sebagainya itu menjadi hantaran kebersihan jiwa kita yang akan menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah, sehingga di saat kita harus menghadap Allah, detik itulah kita menjadi ingat Allah. Innamal a'malu bi khawatir. Ya. Kalau amalia kan dulu sudah pernah kita bahas. Ya. Mbok yo di khawatim, ditutup itu penutupnya itu lagi baca Quran. Halo? Atau lagi mendengarkan murotal Quran. Bukan lagi mendengar lagu kenangan. Insyaallah. Lah dicabut nyawanya, ketahuan baru lagi dengerin, pas meninggalnya lagi dengerin lagu Bintang Kecil. Ya Bintang Kecil nggak ada efeknya, Nah, Ibu rahmatullah, hendaklah kita perhatikan ya. Yang terakhir Ibu rahmatullah, ya. Ini sudah berulang-ulang saya sampaikan ya. Kita hanya kenal karena proses pergaulan kita, entah itu di kemasyarakatan atau kita ketemu di majelis ta'lim. Ayo kita kokohkan persaudaraan kita di atas ketakwaan. Jangan kokoh pertemanan kita, keakraban kita satu sama lain di atas kepentingan dunia. Ingat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat 67 sudah mengingatkan kita, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Monggo dibacakan artinya. Surat Az-Zukhruf ayat 67. Ya, surat 43 ayat 67.
teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Teman-teman akrab, sahabat-sahabat karib, saudara-saudara kita pada hari itu akan saling bermusuhan satu sama lain. Di mana ini kira-kira? Di dunia? Enggak, jenengan akrab kok di dunia. Halo? Jenengan rukun kok di dunia. Tapi ini bukan di dunia. Di akhirat. Kenapa kok berubah menjadi permusuhan? Padahal ketika di dunia akrab. Karena lanjutannya dulu ya. Illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Karena kita membangun keakraban dengan teman-teman itu ternyata bukan karena takwa. Hanya karena kepentingan dunia. Lain halnya kalau kita berteman, ya, kita bersaudara gitulah ya, di atas ketakwaan, itulah ibu-ibu yang bisa melanggengkan kita nanti sampai akhirat. Dan dengan dasar ketakwaan atas persaudaraan kita satu sama lain itulah yang kelak akan menghantarkan kita pada hadis yang sudah kita pelajari ketika kita bicara tentang syafaat. Ada orang yang nanya kepada Allah di surga nananya, ya Allah si fulanah kemana ya? Kok nggak ada di sini? Dia sholat ya Allah, dia puasa ya Allah, dia berhaji ya Allah, dia umroh, dia bahkan ngaji sering bareng sama saya kok. Duduknya juga jejer sama saya. Itu tambahan saya tapi yang kalimat itu ya. Nggak mencarinya itu sungguh-sungguh gitu maksud saya. Ya. Kalau yang digambarkan di hadis itu mereka sholat bersama kami, mereka berpuasa bersama kami gitu. Kan kegiatan kita kan tidak ada itu bersamanya. Duduk, ya Allah kalau nggak duduk jejer dia nggak mau. Gue sekali-sekali ganti di sini gitu loh. Ono terus. Ibaratnya. Tapi lihat nih. Lihat kejadiannya. Si fulan mencari temannya yang tidak didapatinya di surga bersamanya. Ternyata Allah menyatakan temanmu di neraka. Ibaratnya. Ya. Maka kemudian Allah perintahkan kepada si fulana yang nyari-nyari temannya. Masuklah kamu ke dalam neraka. Dan kemudian neraka diperintahkan oleh Allah. Kamu jangan membakar hambaku ini. Yang diperintahkan untuk mencari temannya. Dicarilah temannya itu. Ada di dalam neraka. Kemudian Allah perintahkan. Keluarkan orang-orang yang kamu kenal. Tentu kenal karena sama-sama bertakwa. Karena pertemanan di dunianya atas dasar ketakwaan. Bukan atas dasar kepentingan dunia. Nah, saudaraku seiman, inilah wasiat yang luar biasa. Yang Rasulullah tak pernah meninggalkan, selalu mengingatkan para sahabat. Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian, bertakwalah kepada Allah. Faqad faza muttaqun. Sungguh akan beruntung orang-orang yang bertakwa. Bahkan Rasulullah SAW di dalam muzakarahnya, di dalam khutbah-khutbahnya tak akan pernah melepas surat Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu menunjukkan apa? Karena ayat ini betul-betul mewasiatkan agar kita itu bertakwa kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kalau sudah sebenar-benarnya takwa, maka jenengan kita semuanya membaca diri kita, kira-kira ketakwaan itu sudah betul-betul ada pada diri kita atau belum. Diukur
Apakah aku sudah beriman kepada Allah, kepada yang gaib, dan seterusnya, kepada kitab-kitab Allah? Apakah aku selalu berinfak? Apakah aku sudah sanggup menahan amarah? Apakah aku sudah menjadi pemaaf? Dan seterusnya. Apakah aku sudah takut kepada Allah? Apakah aku sudah beramal sesuai dengan aturan Allah? Kan itu semua sudah kita pelajari. Tinggal membaca diri kita masing-masing. Jika kemudian ada kekurangan, cepat-cepatlah memperbaiki diri, cepat-cepatlah minta kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Satu di antara rangkaian doa itu minta ketakwaan. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu al-huda, petunjukmu. Wat-tuqa, juga ketakwaan. Wal afafa, harga diri. Wal ghina, rasa cukup. Yang diminta rasa cukup ya, bukan kecukupan. Ya, al-ghina itu. Kenapa Bu? Pentingkah rasa cukup itu? Penting. Lihat tadi yang pakaian keren-keren tadi. Apa dia nggak kecukupan? Loh, fasilitas negaranya full. Tapi karena dalam hatinya dicabut rasa cukup oleh Allah, betapapun sudah diberikan fasilitas yang full, ternyata masih haus, masih lapar. Nggak cukup nasi, nggak cukup air. Beton digerogoti, aspal diminum. Itulah modelnya orang yang tercerabut rasa cukupnya dari hatinya. Jenengan nggak seperti itu. Tenang banget hatinya. Itu karena rasa cukupnya ada. Nggak peduli dengan harga plastik naik, ya kan? Itu kan orang beriman harus begitu, Bu. Apa hubungannya harga plastik naik dengan kematian? Ada? Nggak ada hubungannya, terus. Harga dasar listrik naik. Bingung. Majelis ini nggak boleh bingung. Orang-orang beriman. Halo? Nggak ada hubungannya harga dasar listrik naik dengan kematian. Nggak ada hubungannya. Halo? Telur harganya naik. Bingung juga. Lu ngapain gitu loh? Ibu, ya Allah. Nggak ada hubungannya harga telur naik dengan kematian. Halo? Yang harus kita perhatikan itu ketakwaan, bukan masalah telur. Halo? Masya Allah. Akhirnya hidupnya penuh kebimbangan. Ngeluh mulu adanya. Ya Allah. Ya, warahmatullah. Yuk kita introspeksi diri ya. Tentu dengan doa tadi, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Mudah-mudahan itu diijabah oleh Allah, semakin kuat ketakwaan kita kepada Allah, kemudian semakin kokoh kita di atas petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian harga diri kita terjaga dan kita menjadi orang yang al-qanaatu bil qalil, karena rasa cukup ada dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Ibu bazakumullah, itu saja yang bisa saya wasiatkan kepada ibu-ibu. Tolong sampaikan pula kepada keluarga, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan diri kita, keluarga kita dengan akhir yang baik. Itulah yang seringkali kita sebut sebagai husnul khotimah. Dan mudah-mudahan tatkala malaikat maut memang sudah harus mengerjakan diri kita menjemput, maksudnya ya, dalam kondisi beriman dan bertakwa kepada Allah, juga untuk keluarga kita mohonkan hal yang sama. Hanya dengan itulah kita akan berbahagia bersama-sama nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan Ibu rahmatullah taala. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau itu seperti apa? Apakah misalkan kita sudah merasa nih sudah melakukan kewajiban sholat wajib, apakah kita kalau masuk sholat wajib sebenarnya nggak? Apakah seperti itu atau tidak? Ya. Sesuai dengan kemampuan itu, kalau mau digambarkan misalkan bab sholat.
Kalau nggak bisa berdiri ya duduk. Kalau nggak bisa duduk ya berbaring. Kalau nggak bisa gerak-gerak ya dengan isyarat saja. Nah, itu berarti memang perlu disolati kan gitu kan. Tapi kalau ibu membandingkan masalah kesanggupan itu dengan antara mengerjakan wajib dan sunnah, bukan itu. Karena itu adalah pilihan. Makanya ada sampai sahabat yang nanya, ya Rasulullah, kalau aku mengerjakan yang wajib saja, aku masuk surga. Apa kata Rasulullah? Masuk surga. Tapi ingat, kan kita juga belajar bahwa surga itu tidak ada satu tingkat. Dia ada 100 tingkat, kata Rasulullah. Nah, tingkatan-tingkatan di manakah kita layak menghuninya itu tergantung dari banyaknya amal. Kalau yang wajib kan sudah tertentu. Kalau ibu pengen derajatnya naik lagi di surga, berarti ibu perlu ibadah sunnah. Tapi kalau ibu, aku enggak mau yang sunnah, wes terserah nanti kamu akan diletakkan di surga yang mana. Yang penting jangan yang paling bawah. Kenapa Bu? Yang penting jangan yang paling bawah. Mas ingat? Kenapa Bu? Hah? Bukan yang paling neraka, bukan begitu. Ayo, ini surga. Surga yang paling bawah itu kenapa? Jangan sampai itu yang kita dapatkan. Itu surga juga. Jangan sampai surga yang paling bawah. Masuk pasti. Karena yang menghuni surga yang paling bawah itu orang-orang yang tadinya berasal dari neraka. Tapi kan surga juga. Ya, jenengan mau masuk neraka? Ya enggak lah. Nah, gitu bermakna ya. Jadi kalau yang ibu maksud sesuai dengan kesanggupan antara wajib dan sunnah bukan. Tapi itu adalah ya kemampuan kita dalam arti kalau banyak ulama menjelaskan itu karena tingkat ilmu. Ya. Kalau Rasulullah juga pernah kan menegur istrinya ketika istrinya memasang tali antara tiang satu dengan tiang yang lainnya di Raudhah itu ada tiang-tiang itu kan sebelah sananya itu ada katakan di Raudhah. Kalau ibu dari sebelah sana ini sebelah kiri biasanya ibu atau depannya ibu ada makam Rasulullah. Kalau laki-laki dari sana ke sana ya. Nah ini Raudhah, maka ini banyak tiang. Nah pada zaman Nabi itu ada istri beliau memasang tali antar satu tiang ke tiang lainnya. Ketika Rasulullah tahu ini apa ini, dijelaskan oleh sahabat ini tali yang dipasang oleh istrimu wahai Rasulullah. Untuk apa? Untuk menahan badannya kalau sholat malam supaya bisa berdiri terus sholat malamnya. Maka oleh Rasulullah lepaslah tali ini, sholatlah sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau dengan sholat malam sudah beliur-beliur, ya nunggu, jangan tetap aja kecenguk malah yang celaka. Nunggu duduk maksudnya duduk lah, ya gitu itu kemampuan. Monggo Bu Endah. Kalau bapak-bapak kan baju sholatnya gamis gitu ya. Apa? Kalau bapak-bapak pakaian sholatnya kan gamis gitu. Siapa yang menentukan itu? Kalau pokoknya itulah yang bukan bapak. Kalau ibu-ibu kan kadang-kadang itu memang kena itu cukup. Kalau kadang-kadang kita pakai daster kena atau bagusnya jangan daster ada baju spesial baru kena. Itu mengganggu saya itu Pak Ustaz. Ya. Jadi maksudnya kenapa ibu berganggu? Gini. Coba siapa yang bisa jawab? Kaidah pakaian untuk sholat apa? Untuk aurat. Ibu saat ini Pak Yanto dipinjem. Yang penting jubur-jubur yang penting ketutup auratnya. Boleh nggak? Boleh. Kaidahnya yang penting menutup aurat, bukan model. Ya. Nanti lain kalau keluar rumah. Ada yang dilarang oleh Rasulullah namanya pakaian sughra. Pakaian sughra itu adalah pakaian yang tidak apa ya? Bukan rawang. Pakaian tertentu, daerah tertentu yang nggak biasa dipakai orang. Misalkan Bu Endah tertarik banget dengan pakaian model wanita Ethiopia. Kemudian ibu pakai, itu dilarang oleh Rasulullah. Bukan masalah Etiopianya, bukan begitu, jangan salah paham.
kan ya itu pakaian yang nggak lazim dipakai oleh orang Indonesia. Itu juga kaitannya kalau wanita itu banyak ya ketentuannya tentang warna dan sebagainya. Makanya ya yang paling bagus itu memang warna gelap, itu yang paling bagus. Ya. Nah, tentu kaidahnya tetap harus menutup aurat, bukan model, bukan warna. Kalau bab sholat ya, bukan kemudian rangkep piro ya, mau rangkep daster 3 ya boleh. yang penting itu auratnya gitu. Sebenarnya yang mengganggu Bu Indah. Ya, maksud saya itu kadang-kadang kita pakai baju yang udah dipakai kerja. Terus kita sholat mau kena. Maksud saya itu daster ganti baju yang benar terus pakai mukena. Kalau bisa dengan yang sudah dipakai baru pakai mukena itu kan. Nah, sekarang kaitannya karena menyangkut baju kerja. Syarat berikutnya tidak ada najis pada pakaiannya. Makanya kalau kemarin kajian sekian lama ya beberapa waktu yang lalu, Dr. Ahmad Zain aja di Mutakin juga sudah membahas tentang pakaian dalam sholat. Jadi pakaian dalam sholat itu tidak harus begini. Yang penting nutup aurat dan bersih dari najis. Ya, makanya kalau orang kerja pakaiannya itu aku yakin sudah menutup aurat dan tidak ada najis padanya, ya udah nggak perlu ganti, ya udah pakai itu saja gitu. Berapa bergoreng-goreng mambu terasi, halo, bau terasi, boleh nggak untuk sholat? Jangan panjang-panjang, boleh untuk sholat apa enggak? Dia itu ngerti. Karena bau terasi bukan najis. Halo? Jadi nggak perlu repot-repot ibu. Walau bentar baru kerja ba'da duhur udah masuk asar ganti lagi. Karena ibu tidak memahami kaidah baju yang dibolehkan untuk merasa bau sangit sudah harus ganti. Padahal sangit itu bukan najis. Halo? Bau keringat, kira-kira najis apa enggak? Keringat? Bukan. Halo? Jadi gitu ya. Jadi nggak usah direpotin, nggak usah takut. Yang penting tahu. Nah itu kalau berkumpul dengan orang banyak beda lagi. Ya itu kaitannya dengan adab. Makanya laki-laki itu karena cenderung keringetan, laki-laki ya disabdakan oleh Rasul karena cenderung keringatan maka cenderung bau. Maka laki-laki disunahkan untuk menggunakan minyak wangi karena memang sifat laki-laki itu kerja. Nah kalau laki-laki karena memang laki-laki itu sholat yang paling bagus di rumahnya, ya jangan walaupun boleh ke masjid kan itu sudah sering. Yang utama di rumah, kalau ke masjid boleh asal menjaga kaidah-kaidah yang larangan untuk wanita. Ya mau. Oh maaf, nanti diedit ya. Wanita itu seutama wanita sholat di rumah, walaupun juga boleh ke masjid. Tapi kalau nekat ke masjid, satu ada izin dari suami, dua harus menjaga hal-hal yang menimbulkan fitnah. Suara juga harus dijaga. Masya Allah. Musik suarane di sok perempuan kedengaran oleh imamnya sampai terpengaruh bacaannya, membingungkan ini suara ibu, Masya Allah. Ya. Iya, monggo. Sebenarnya Ustaz kalau kayak menjaga adab, menjaga suara seperti ya harus masjid juga kalau wanita ya Ustaz ya. Kenapa? Tidak harus masjid Ustaz. Oh iya, kalau mosok sih ya Allah. Saya di perapatan suara ketawanya yang sana tuh kedengaran loh. Iya jadi ya Allah. Mau ya ya fitnah. Bukan suara jangan dibuat suara wanita itu aurat, bukan begitu. Suara wanita itu fitnah. Ya, menimbulkan fitnah. Wes
Kenceng becek pisan suaranya. Baik, warahmatullah, kita cukupkan pertemuan kita dan tentu Ibu azakumullah, saya butuh kebersihan hati saya. Ibu minta saya suruh banyak ngomong di depan Ibu. Kadang Masya Allah tingkah pola saya nyebelin juga kadang. Jika ada tujuh dan sikap yang kurang berkenan, mohon kiranya Ibu dan saudaraku memaafkan dan mudah-mudahan itu menjadi ketenangan hati saya dalam melaksanakan ibadah haji. Dan tentu saja saya akan doakan mudah-mudahan semua jamaah yang berinteraksi dengan saya diizinkan oleh Allah atas semua hajat yang diinginkannya, entah itu haji, umrah atau yang lainnya. Kan hajatnya kan banyak, Bu. Kalau saya nulis satu-satu sak buku kan cukup. Nanti Allah Maha tahu apa yang Ibu titipkan kepada saya. Cukup Allah, ya Allah, Engkau tahu apa yang dititipkan oleh saudara-saudara, kabulkanlah semuanya ya Allah. Akhirul alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri bersama dengan kifaratul majlis. Kirim salam untuk keluarga semua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.